Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Mukamil, NIM 199304224, dari Prodi Manajemen D, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang penilaian surat berharga. Pertama-tama, pengertian penilaian, valuation. Penilaian perusahaan dapat dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, bagi pemilik perusahaan, nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, manajer, di mana nilai perusahaan tergantung pada nilai manajernya. Manajemen yang didasarkan pada nilai merupakan desain proses yang integral untuk meningkatkan strategi dan pengambilan keputusan dengan memfokuskan pada nilai perusahaan. Yang ketiga, nilai manajer. Nilai manajer merupakan nilai tim yang ada di manajemen. Nilai manajer ditunjukkan oleh kemampuan manajer dalam menghadapi pandangan-pandangan bisnis dari luar perusahaan dan kemampuannya untuk meraih kesempatan dalam rangka menambah nilai perusahaan. Yang ketiga, discount expect cash flow dari aset yang ada. Nilai kas yang didiskontokan ini merupakan penilaian yang terbaik, sebab discount expect cash flow atau DCF tersebut mengukur informasi lengkap mengenai aliran kas yang disyaratkan aset yang ada. Jangka waktu penilaian ditunjukkan untuk jangka panjang. Baiklah, selanjutnya penilaian obligasi. Modal perusahaan dapat ditingkatkan melalui dua bentuk utama, yaitu melalui hutang dan melalui modal sendiri. Kedua bentuk tersebut merupakan instrumen dari modal jangka panjang. Hutang yang dimaksud dapat berbentuk obligasi, sedangkan modal sendiri dapat berbentuk saham dan saham preferen. Obligasi atau bisa juga disebut dengan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Sebaliknya, pihak yang membeli obligasi tersebut disebut investor atau kreditur bagi pihak yang mengeluarkannya. Obligasi ini memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan umur atau masa berlaku jangka waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya ada pula istilah-istilah pada obligasi. Yang pertama, fair value. Nilai nominal obligasi menunjukkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan yang akan dibayar kembali pada hari jatuh tempo di masa yang akan datang. Kedua, maturity date, tanggal jatuh tempo obligasi. Umur obligasi sampai jatuh tempo sering disebut sebagai original maturity. Yang ketiga, call provision, provisi yang harus dibayar oleh pemegang obligasi apabila yang bersangkutan memiliki obligasi tersebut tidak sampai jatuh temponya. Yang keempat, coupon interest rate, tingkat bunga yang dikenakan pada obligasi perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut akan memberikan bunga sebesar tingkat bunga yang tertera pada kupon yang dibagikan kepada pemegang obligasi. Kupon pembayarannya disebut kupon payment. Yang kelima, yield to maturity,
atau pendapatan return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo. Yang keenam ada yield to call, tingkat penghasilan return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo. Yang ketujuh diskon bond, diskon atau potongan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal per value. Hal ini dapat terjadi karena tingkat bunga obligasi atau kupon obligasi lebih rendah dari tingkat bunga yang terjadi di pasar, misalnya tingkat bunga yang terjadi di perbankan. Dan yang kedelapan ada premium bond, kelebihan nilai obligasi karena harga obligasi yang dijual di atas harga nominalnya. Baiklah, selanjutnya ada juga metode atau pendekatan untuk menentukan besarnya tingkat pengambilan rate of return. Pertama, metode singkat, short cut formula, digunakan untuk menghitung yield to maturity atau YTM, yaitu hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai tanggal jatuh tempo, dan dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. YTM atau dapat disebut dengan yield to maturity, dan dapat diartikan sebagai tingkat bunga, N dapat diartikan sebagai nilai nominal obligasi, P dapat diartikan sebagai harga pasar obligasi yang terjadi, dan N dapat diartikan sebagai umur obligasi. Dalam metode singkat terlihat bahwa return yang diharapkan pada akhir umur obligasi mempertimbangkan bunga tahunan dan rata-rata nilai obligasi antara nilai pasar dan nilai nominal. Kelemahan metode singkat tersebut tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atas pendapatan obligasi yang diperoleh selama umur obligasi. Adapun juga kelebihan metode singkat yaitu cukup sederhana karena keadaan yang terjadi selama umur obligasi dianggap konstan, baik harga maupun tingkat bunganya. Baiklah, yang kedua ada juga metode nilai sekarang. Dalam metode ini, YTM yang disyaratkan oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Metode ini sudah memperhatikan nilai waktu uang, yaitu dengan menilai pendapatan yang akan diperoleh investor di masa yang akan datang untuk dinilai sekarang, present value. Penyelesaian metode ini agak sulit karena menggunakan cara coba-coba, trial and error, dalam menentukan rate of return-nya. Cara coba-coba tersebut digunakan untuk mencari besarnya tingkat return yang dapat menyamankan pendapatan yang diharapkan dengan nilai pasar obligasi saat sekarang. Baiklah, selanjutnya ada penilaian saham preferen. Saham preferen atau preferred stock merupakan surat pernyataan kepemilikan saham yang mempunyai preferensi keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Keistimewaan saham preferen yaitu pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi atau dibubarkan. Saham preferen mempunyai sifat mendua atau campuran, yaitu dalam beberapa hal mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa. Mirip dengan obligasi karena
adanya pembayaran dividen yang sifatnya tetap per tahun, dan biasanya dividen tersebut dibayar sebelum eh, membayar dividen saham biasa. Mirip dengan saham biasa karena umur saham preferen yang tidak mempunyai saat jatuh tempo. Adapun juga formula untuk menghitung nilai saham preferen yang dapat dituliskan sebagai berikut, yang artinya VP sebagai nilai saham preferen, DP sebagai dividen per lembar saham preferen, dan KP sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Selanjutnya ada penilaian saham biasa. Saham biasa atau common stock yaitu surat bukti kepemilikan suatu atau surat bukti pernyataan atas suatu perusahaan yang mengeluarkan emiten. Emiten berbentuk perseran terbatas. Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas atau publik merasa melalui bursa efek, berarti perusahaan yang mengeluarkannya sudah go publik dan saham tersebut sudah listing di bursa efek. Bagi investor, yaitu orang yang membeli saham, di samping menginginkan dividen mereka juga menginginkan memperoleh capital gain atau saham yang dijualnya. Apabila harga jual lebih tinggi daripada harga belinya, maka yang bersangkutan memperoleh capital gain, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah daripada harga beli, maka investor tersebut menderita capital loss. Tingkat pengembalian dari saham adalah berupa dividen yang diharapkan dan capital gain yang diperolehnya. Ya, dengan demikian saham biasa juga ditentukan oleh besarnya dividen yang diharapkan oleh investor dan penerimaan hasil penjualan apabila saham tersebut dijualnya. Penentuan besarnya tingkat pengembalian nilai saham biasa lebih sulit karena harapan pendapatan yang akan diperoleh tidak tentu dan sulit diprediksi. Yang kedua, return saham biasa merupakan gabungan dari dividen dan capital gain yang diperoleh atau capital loss yang diterima investor. Dan yang ketiga, dividen saham tidak selalu sama setiap periode. Ada pula juga formula penilaian saham biasa. Nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0. Artinya tidak ada pertumbuhan dividen. Dividen dibayar setiap tahunnya akan konstan pada jumlah tertentu. Dan kita juga dapat menuliskan rumusnya sebagai berikut. Ada pula juga nilai saham dengan pertumbuhan dividen yang konstan, menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkembang. Para investor mengharapkan dividen selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan dividen ini juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Laju pertumbuhan dividen diharapkan berlanjut dalam jangka waktu yang lama dengan pertumbuhan yang konstan atau normal. Nilai saham dengan pertumbuhan konstan dapat dihitung dengan suatu model yang dikemukakan oleh Myron G. Gordon, dan dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut, yang artinya PO nilai saham, DO dividen saham yang dibayar pada tahun pertama, dan G atau dapat diartikan pertumbuhan dividen, dan D1 dividen tahun pertama. Selanjutnya, nilai saham dengan pertumbuhan dividen tidak konstan. Kita juga dapat mengetahui untuk menilai saham dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, carilah nilai sekarang dividen selama pertumbuhan tidak konstan. Yang kedua, carilah harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan, di mana pada saat itu pertumbuhannya telah berubah menjadi pertumbuhan konstan.
dan didiskontokan menjadi nilai sekarang. Dan yang ketiga yaitu jumlah kedua unsur di atas untuk mencari nilai intrinsik saham tersebut. Baiklah, sekian video saya sampai di sini saja tentang materi penilaian surat berharga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.